Hai rakyat viewers. Buat yang baru gabung, yang mampir, yang nonton dan jadi suka sama videonya, boleh dong aku minta tombol subscribe-nya demi keberlangsungan channel dan tingkat semangatku. Kali ini Mimin mau ngebahas film In My Skin nih. Langsung aja yuk, buat kalian yang kepo sama ceritanya, tonton sampai habis ya. Markiton, mari kita tonton. Film In My Skin ini jebolan dari Prancis di tahun 2002. Walau agak lawas, tapi kalau kalian tahu film ini pasti ngeh sama film yang baru rilis 5 tahun lalu, yang lumayan terkenal juga, karena ceritanya unik dan aneh. Yap, film dengan genre drama horor bertagline Some Truth Cuts Deep ini berkisah tentang sosok wanita yang punya kebiasaan aneh setelah berpesta. Sosok wanita ini diperankan oleh Marina de Ven yang memerankan Esther dan memiliki pacar bernama Vincent yang diperankan oleh Lauren Lucas. In My Skin yang kalau di Indonesia kan ini berarti di dalam kulitku mempunyai rating yang cukup tinggi loh, yaitu 6,2 di IMDb dan 64% di Rotten Tomatoes. Ya, walaupun belum lulus KKM, tapi kalau udah di atas 5 atau 50 alias lebih dari setengahnya nilai sempurna mah udah Mimin percayakan lah kalau filmnya cukup menjanjikan. Film ini berdurasi 1,5 jam dan cukup buat Mimin gak nyaman ngegeliat-geliat kayak cacing kepanasan karena beberapa adegannya. Ini Esther, dia cukup sempurna lah, punya pekerjaan yang hebat, kehidupan sosial yang aktif, dan pacar yang mengaguminya. Terus suatu malam Esther menghadiri pesta rumahan bareng teman kantornya, Sandrine. Terus dia keluyuran sendirian, gelap-gelapan ke halaman belakang. Gara-gara gelap dan banyak barang-barang, Esther jatuh tuh beberapa kali. Udah jatuh gitu dia nggak ngeh kalau ternyata dia terluka. Sampai dia masuk ke kamar mandi dan lihat darahnya sendiri. Banyak nih. Udah tahu luka gede gitu, dia nggak cerita ke temannya dong. Malah lanjut nongkrong di bar. Terus abis itu baru dia pergi ke dokter. Si dokter nih jelas bingung dan bertanya-tanya kenapa dia nggak ngerasain lukanya pas awal-awal. Tapi si Esther sendiri juga bingung dong dan nggak begitu peduli. Si dokter pun jadi ragu, sebenarnya itu kaki dia apa bukan? Ya kok bisa-bisanya gitu loh. Ya nggak tahu ya dok, saya juga bingung. Terus besoknya pas Esther mandi, Esther terpesona sama lipatan kulit di pahanya yang cukup elastis itu. Abis kelar mandi, pacarnya Vincent ngeliat luka Esther ini dan khawatir sekaligus bertanya-tanya kenapa aww-nya ini gak ngerasain rasa sakit di lukanya itu. Terus Bang Vincent nyoba nih ngetes nyolek. Mau lihat responnya gimana. Teh Esther normal kok, masih nyaut. Terus abis itu Esther kerja. Di tempat kerjanya, dia pergi ke ruangan arsip gitu dan mulai muncul nih kelakuan anehnya. Yap, Teh Esther bikin lukisan di kulitnya. Awalnya pakai tangannya tuh. Terus dia ngambil benda tajam kayak logam buat lanjutin mahakaryanya itu. Terus abis itu Esther minta temannya Sandrine buat istirahat bareng, tapi temannya nih nolak. Terus Esther jujur deh dengan santuinya kalau dia baru aja ngelukain dirinya sendiri. Sandrine pun meminta Esther untuk menginap di rumahnya malamnya. Abis itu di sana saat Esther mandi, Sandrine ngeliat luka yang dibuat Esther di kakinya. Khawatir dong dia, tapi si Esther nih nggak peduli dengan kekhawatiran temannya ini. Besok harinya, Teh Esther ngasih kabar ke Sandrine bahwa dia baru aja dipromosikan yang nampaknya temannya ini agak iri. Habis itu Esther cerita ke Vincent tentang Sandrine ini dan rencana kepindahan mereka. Namun jelas pacarnya ini lebih concern ke luka baru di kaki Esther, tapi Esther memintanya untuk berhenti menanyai tentang hal itu. Terus malamnya, Esther menghadiri makan malam bersama supervisornya dan beberapa klien penting. Pas lagi makan dan ngobrol-ngobrol, lengan Esther bergerak dengan sendirinya dan akhirnya terlepas dari badannya. Dia mulai menusuknya pakai pisau stiknya. Merasa gak enakan karena gak nyimak, Teh Esther pergi sambil bawa pisaunya. Abis itu kelar dinner, Teh Esther ini pergi ke kamar hotel. Esther memeriksa lagi tangannya itu terus mulai memotong dan mengunyah tangan dan pahanya, tanpa rasa sakit sedikit pun. Tentu hal itu meninggalkan bekas yang besar dong. Terus buat nyari alibi ke pacarnya ini soal luka-lukanya, dia nabrakin mobilnya sendiri di hutan. Terus Vincent dateng nih, meriksain lukanya Teh Esther dan jadi curiga. Jelas curiga dong, lukanya kayak gitu. Nah besok-besoknya saat pergi ke kantor, Esther membeli kamera dan pisau baru. Terus dia pergi ke hotel lain nih dan mulai melancarkan kebiasaan super anehnya lagi. Termasuk ke mukanya tanpa rasa sakit sedikit pun. Abis itu Esther ini pergi ke apotek buat nanya tentang cara mengawetkan potongan kulitnya yang ngakunya telah dipotong selama operasi. Terus dia balik deh ke kamar hotelnya. Terus dia nelpon nih ke kantornya untuk meminta maaf atas ketidakhadirannya. Terus dia juga meninggalkan pesan telepon nih untuk Vincent yang memberitahu bahwa dia gak akan pulang malam itu. Terus besoknya dia bangun, siap-siap pakai baju dan memeriksa bagian kulit yang sekarang udah keriput. Terus dia masukin kulit potongannya itu di branya dan pergi.
Terus tiba-tiba lagi adegan memperlihatkan Teh Esther yang masih berbaring di tempat tidurnya, menatap kosong ke kamera. Terus filmnya selesai, tamat, the end. Ya, filmnya berasa belum kelar ya. Tapi yang bisa Mimin dapet sih, Teh Esther ini memutuskan buat mengasingkan diri dari dunia luar dan mau lebih fokus ke hobi barunya itu, dengan kutip fetisnya dia yang entah sampai kapan. Ya mungkin sampai dia kehabisan daging dan akhirnya metong, atau doinya nemuin dia dan kasih pertolongan fisik maupun psikisnya tuh. Ini sih yang patut dicoba kudunya dari awal, pas si doi ini tahu ceweknya ngelukain diri sendiri. Ada peluang sembuh kan tuh, dan gak makin-makin jadi kebiasaan anehnya. Film ini mirip-mirip ya sama film Raw keluaran tahun 2015 walaupun beda konsep. Jadi sebenarnya emang banyak orang-orang yang punya kebiasaan merusak diri sendiri macam Teh Esther ini. Contohnya nih, gigitin kuku plus kulit-kulit di ujungnya tuh. Banyak kan pasti? Ya walaupun gak se-ekstrim Teh Esther sih, tapi tetap aja itu kebiasaan buruk cuy. Kata Mbah Google sih bisa gara-gara stres atau gabut. Oke lanjut. Terus ada adegan nih pas pertama kali dia gak ngerasain lukanya di pesta. Ini kan dia keluyuran sendirian. Ngapain coba? Merasa terpanggilkan untuk jatuh terus luka apa gimana teh? Terus kan dia masuk ke kamar mandi tuh dan sadar dia luka dan berdarah. Darahnya banyak cuy, sampai netes ke beberapa spot di kamar mandi. Tapi anehnya pas temennya si Sandrine ini bilang kalau darahnya cuma ada di kamar mandi itu. Kan harusnya dari lantai bawah juga udah ada bercak tuh darah. Ya secara banyak cuy. Tuh merah banget kan. Ya oke lah, mungkin darahnya nyampe ke bawah kaki pas dia udah di kamar mandi. Tapi setelahnya dia turun juga gak ada bercak tuh darah di lantai bawah. Bahkan si Esther ini sempat-sempatnya ikut nongkrong di bar bareng temen-temennya dan gak ada yang ngesay. Ya entahlah apa yang ada di pikiran pas sutradara. Oke. Sampai akhirnya dia nih kecanduan, terus cerita ke temen dan pacarnya kalau dia bikin lukisan di pahanya itu. Ya mereka khawatir. Si doi juga sampai koar-koar saking khawatirnya. Quoi, t'avais envie de ça? Mais ça te plaît ça? Ça te plaît ça? Arrête, tu me fais peur! C'est toi qui me fais peur! Tapi ya gitu, ikutin alur pas sutradara bae lah, alias gak ditindaklanjutin kebiasaan aneh si Esther ini. Ya walau si Esther ini ngerasa biasa aja katanya, dan gak perlu lebay soal itu. Tapi tetep aja cuy, kalau Mimin doinya sih bakalan maksa buat berobat fisik dan psikisnya. Abis itu adegannya dia meeting dinner nih bareng klien sama supervisornya. Dan lagi-lagi fetisnya kumat, tapi dicampur halusinasi soalnya tangannya sampai lepas gitu. Yang namanya orang fetis, pasti butuh bahan fantasi jadilah halusinasi ya kan. Nah, di sini lagi-lagi nggak ada yang ngeh dia mainin pisau ke tangannya. Padahal mejanya kecil loh, diisi 4 orang kan, deket tuh pasti jangkauannya. Tapi nggak ada yang ngeh say. Ya udahlah suka-suka pas sutradara. Sampai akhirnya dia ngelanjutin fetisnya di kamar hotel, yang bikin Mimin ngegeliat-geliat ngilu cuy. Terus dia nyari alasan buat ke si pacar kalau dia kecelakaan. Walau si pacar nih curiga karena jelas-jelas lukanya sayatan, tapi tetap aja he do nothing. Sampai akhirnya Mimin pening dan filmnya ending. Ya ampun ayang aku, kamu kenapa? Ngelukis kok di paha? Gak tahu mas, aku gak sadar kalau aku ngelakuin ini. Yaudah ayo kita harus pergi ke rumah sakit. Kamu harus diobatin ini mah. Habis itu kita ke psikiater ya. Gak mau mas, gak mau. Aku gak mau ke sana. Aku gak kenapa-napa kok. Aku masih baik-baik aja nih, aku bisa berdiri. Enggak, pokoknya kamu harus ke rumah sakit. Kamu harus nurut sama aku. Kamu. Ini nih buat kebaikan kamu, kebaikan kita. Aku nih calon iman kamu. Kamu harus nurut sama aku. Ya udah mas, ayo. Beberapa bulan kemudian, Teh Esther hidup bahagia bersama pacarnya dengan pangkat barunya di apartemen barunya tanpa luka-luka di badannya. Filmnya pun selesai, tamat, the end. Ya gitu deh ceritanya. Mimin rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe sama like-nya ya. Terus nonton video yang lain juga. Mimin pamit mundur. Sampai jumpa Movie Maniakers.